Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini saya diberi amanah untuk mengisi kajian pada hari Sabtu pagi tanggal 30 November di Masjid Hidayatul Ummah. Ini Masjid Hidayatul Ummah. Alhamdulillah, kebetulan pada kesempatan hari ini yang seharusnya jadwal saya di Masjid Al-Hidayah Cibolerang, tetapi diliburkan terlebih dahulu. Kita beralih ke Buah Batu di Masjid Hidayatul Ummah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan kehilangan dalam menuntut ilmu kepada jamaah-jamaah yang di Al-Hidayah, karena ini ada live ya, ada video nanti. Baik bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema yang saya angkat pada kajian pagi hari ini adalah tergerak, bergerak dan menggerakkan untuk menjadi ahli Al-Quran. Insya Allah, seperti apa ya karakteristik atau langkah-langkah yang akan kita kaji pada kesempatan kali ini. Baik bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita perhatikan kurang lebih 90 hari, berarti 3 bulan ya, kita akan bertemu pada bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan itu sudah pada umumnya ya di masjid-masjid, bahkan di setiap tempat mengadakan tadarus Al-Quran. Itu Masya Allah luar biasa. Tapi sayang, sungguh sayang, hal tersebut ya terjadi 1 tahun sekali pada umumnya. Pada bulan Ramadan saja. Setelah Ramadan tadarusnya hilang, begitu ya. Tapi bukan di Al-Hidayatul Ummah Masjid, insya Allah. Kalau di sini mah tetap ya ada tadarus Al-Quran. Baik bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan Ramadan tersebut ada satu ayat ya, yang mana ayat tersebut khusus ya turun pada bulan Ramadan, itu mengungkapkan kata bulan Ramadan, kemudian menggunakan istilah khusus yaitu kata Al-Quran. Ya, ada apa gerangan? Kita perhatikan ayat di surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, langsung disebut bulannya ya. Syahrul Ramadan alladzi, yang unzila, diturunkan,
fihi, di dalamnya itu Al-Quran, yang mana fungsinya itu adalah hudal linnas, sebagai petunjuk kepada manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan kata linnas, bukan lil mu'minin atau lil muttaqin. Artinya Al-Quran sebagai petunjuk kepada seluruh manusia, bukan seluruhnya orang-orang mukmin atau orang-orang yang bertakwa. Ya, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai pembeda, ya, yaitu sebagai pembeda, sebagai penjelas. Wa bayyinatin minal huda, penjelas kepada petunjuk, dan al-furqan, pembeda. Kalau kita perhatikan, Bapak, Ibu-ibu, jamaah Masjid Hidayatul Ummah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi nabi itu, kalau kita perhatikan kemuliaan yang ada pada seorang Rasulullah adalah diturunkannya Al-Quran. Sebelum Al-Quran turun kepada Rasulullah, kita sudah maklum, sudah diketahui bersama bahwa Rasul itu ana basyarun, sebagaimana diungkapkan Allah SWT di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi, aku ini manusia biasa, aku ini hanya orang-orang yang pada umumnya manusia. Ana basyarum minkum, ana basyarum mislukum, sebagaimana perumpamaan manusianya seperti kalian, kata Allah. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diangkat menjadi Rasul, kemudian ya Al-Quran turun kepadanya, maka di situ ada pengkhususan, ya, ada pengangkatan, ada jabatan tersendiri dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mengangkat atau memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah Al-Quran turun padanya. Begitupun kalau kita perhatikan malaikat itu ada satu malaikat yang mana malaikat tersebut Allah muliakan. Siapa Pak? Malaikat siapa? Malaikat Jibril. Kenapa malaikat Jibril dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melebihi dengan malaikat-malaikat yang lain? Kalau kita perhatikan juga di situ, karena malaikat Jibril membawa Al-Quran. Karena malaikat Jibril membawa Al-Quran yang mana menurunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat malaikat Jibril dibandingkan dengan malaikat-malaikat yang lain. Malaikat Jibril adalah malaikat yang terbaik, yang termulia. Kemudian kalau kita perhatikan juga, satu tanah yang awalnya tanah biasa-biasa saja, yang tadinya tanah seperti sebagaimana tanah pada umumnya, setelah Al-Quran turun pada negeri atau tanah tersebut menjadi tanah haram, jadi negeri yang mulia. Tanah apa Pak? Di mana tersebut? Di Mekah dan Madinah. Tidak ada melebihi kota yang mulia selain kota Madinah dan Mekah. Karena apa gerangan? Karena Al-Quran turun padanya. Karena Al-Quran turun padanya. Ini bukti bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat ya makhluk-makhluknya menjadi orang yang mulia tatkala makhluk tersebut bersama Al-Quran. Oleh karenanya ya, di dalam satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah
nomor 215, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ahlul Quran itu adalah keluarga Allah. An Anas ibnu Malik, dari Anas ibnu Malik radhiyallahu an, mudah-mudahan Allah meridhoinya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anas bin Malik berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lillahi ahlina minan nas, sesungguhnya Allah mempunyai banyak ahlun. Ahlun di sini adalah keluarga, Pak. Minan nas, dari kalangan manusia. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, manhum, siapa mereka itu? Siapa yang dimaksudkan oleh engkau itu? Ahlul Quran di antara manusia, yaitu hum ahlul Quran, yang dimaksudkan dengan keluarga Allah adalah ahlul Quran. Kemudian ahlullahi wa khassatuhu, kata Rasulullah SAW, ahlul Quran itu adalah ahli Allah dan orang-orang yang dikhususkan, yang Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya. Jamaah Masjid Hidayatul Ummah yang dimuliakan Allah, faidah pada hadis tersebut itu yang pertama adalah satu metode Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya dengan menyampaikan kalimat yang menarik perhatian mereka, sehingga mereka bertanya dan siap menerima ilmu. Jadi tatkala disebut satu pemantik, satu khobariyah, satu kabar, pernyataan khusus bahwa ada di antara manusia yang Allah jadikan keluarganya. Siapa? Wah, ini langsung secara kita spontan ketika ditanya di sini siapa yang ingin jadi pejabat misalnya, atau di sini siapa yang diangkat menjadi satu instansi kenegaraan misalnya, itu baik di kecamatan atau di kelurahan. Tentu ada salah seorang dari kita ingin mengharap jabatan tersebut. Bahkan sekarang kalau kita perhatikan sedikit menyimpang tentang jabatan itu sendiri, sudah fitrah, sudah sunnatullah, seseorang itu tatkala kehilangan pemimpin, maka di situ kata Rasul harus ada pemimpin. Maka yang tidak kalah penting, kita sudah berikhtiar memilih Jawa Barat, adapun nanti hasilnya kita serahkan, walaupun mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita. Itu diantara salah satu penyampaian kalimat yang menarik perhatian Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Kemudian yang kedua, faidah pada hadis tersebut adalah Allah mempunyai ahli atau keluarga dari kalangan manusia. Itu salah satu pensyarah Syekh Syuaib Al-Arnud berkata, yang dimaksud keluarga Allah itu yaitu wali-walinya atau kekasih-kekasihnya, orang-orang yang mendapatkan kekhususan darinya. Dan yang ketiga pada faedah hadis tersebut, itu ahli Al-Quran adalah ahli keluarga Allah, yaitu orang-orang yang menjaga Al-Quran. Mereka membacanya di waktu-waktu malam dan ujung-ujung siang, yaitu pagi dan sore. Kemudian berkata Muhammad Fuad Abdul Baqi, beliau mengatakan ahli Quran itu adalah orang yang menghafal Al-Quran dan mengamalkannya.
Dan yang terakhir faidah pada hadis tersebut, keutamaan atau menyibukkan diri dengan Al-Quran, yaitu membacanya, menghafalnya, mempelajarinya, memahaminya, meyakininya, mengamalkannya, dan mengajarkannya kepada orang lain. Itu diantara faidah hadis yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW. Jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengapa kita mesti belajar Al-Qur'an? Tadi di awal saya sedikit menyinggung tentang kemuliaan makhluk Allah terhadap Al-Qur'an. Maka di situ poinnya adalah Allah akan mengangkat derajat kepada siapapun yang berkecimpung atau ada kaitannya dengan Al-Quran. Jawabannya adalah yang pertama, Al-Quran menjadikan manhajul haya. Yang pertama adalah jadikan Al-Quran manhaj atau cara kita menjalani hidup, ya, baik itu di dunia maupun di akhirat. Pak, kalau kita perhatikan, Bu, sejarah buku apapun tidak ada yang menceritakan masa yang akan datang. Baik itu 2 tahun atau 3 tahun ke depan saja, atau jangan jauh-jauh lah, misalnya 1 tahun atau setengah tahun ke depan seperti apa keadaannya. Di buku manapun tidak ada yang menceritakan. Tetapi Al-Quran jauh ke depan melangkah, bahkan sudah di akhirat nanti sudah ada gambaran orang-orang di alam kubur dan terjadinya pada hari kiamat, itu sudah ada gambaran cerita di dalam Al-Quran. Ini membuktikan bahwa Al-Quran al-haq la raiba fihi. Kata Allah, Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya. Menjadikan manhaj al-haya ini adalah salah satu, ya, tolak ukur atau salah satu sebagai pedoman hidup kita biar tujuan kita selamat, ya, di dunia maupun di akhirat. Maka adalah kuncinya menjadikan Al-Quran sebagai manhaj. Manhaj itu adalah pedoman hidup, ya, pedoman hidup, pedoman hidup dalam menjalani kehidupan, yaitu dengan berpegang teguh kepada Al-Quran. Dan yang kedua, setelah Al-Quran dijadikan oleh kita manhajul haya atau pedoman hidup, Al-Quran menjadi ruh kepada kita. Kita membutuhkan yang namanya apa istilahnya ini, kebutuhan, ya, baik itu jasmani maupun rohani. Kalau kebutuhan jasmani, tentu kita perlu adanya nutrisi, makanan yang harus kita konsumsi. Begitupun ruh kita, karena pada hakikatnya bapak-bapak, ibu-ibu, pada diri manusia itu ada 2 unsur, unsur jasmani dan unsur rohani. Kita tidak bisa kedua-duanya dilalaikan, atau salah satunya saja kita perhatikan, maka akan ada, ya, kekurangan, atau akan ada istilahnya itu timpang tindih tentang hal jasmani dan rohani tersebut. Tentang jasmani kita membutuhkan yang namanya makanan minuman, begitupun rohani. Maka di situ di antara fungsi Al-Quran yaitu memberikan nutrisi kepada ruh kita. Allah SWT berfirman, wa kadzalika wahayna ruha min amrina.
Begitulah Allah SWT menjadikan Al-Quran sebagai ruh kepada orang-orang mukmin. Dan yang ketiga, setelah Al-Quran jadikan manhaj, kemudian yang kedua sebagai nutrisi pada tubuh kita, dan yang ketiga jadikan tadzkirah, pelajaran, peringatan. Tidak ada peringatan yang paling efektif ya tatkala gundah gelinda yang terjadi pada diri kita, gunah gulana, yaitu selain Al-Quran. Banyak kisah yang menceritakan tentang bagaimana Al-Quran jadi pelajaran, jadi tadzkirah kepada kita. Di antaranya ketika ada satu kisah, ini kisah nyata seorang direktur ya travel yang waktu itu mengangkat umroh saya, Pak, Ibu Haji Eti. Beliau mu'alaf. Kemudian di situ ada satu pelajaran, kata beliau, setelah saya mengangkat atau mengajak rekan-rekan para penghafal Quran, Pak. Masya Allah, luar biasa beliau. Kata beliau, saya punya masalah selalu menghadap kepada Allah SWT, berdoa dan membuka Al-Quran. Setelah itu apa yang terjadi? Semua masalah, semua keadaan yang saya alami itu sesuai jawabannya ada pada Al-Quran. Ini Masya Allah luar biasa ya. Ini diantara salah satu ya tadzkirah atau pelajaran yang sudah diaplikasikan atau yang sudah terjadi oleh Ibu Hajah itu direktur, beliau direktur travel. Waktu itu mengajak umroh para penghafal Quran kurang lebih 20 dari berbagai macam daerah, termasuk di Bandungnya saya waktu itu. Karena ada seleksi, kemudian beliau memberikan penghargaan kepada para penghafal Quran. Masya Allah. Ternyata beliau bercerita itu, Masya Allah Ustaz, katanya Al-Quran itu buat saya sebagai pelajaran, sebagai tadzkirah yang mana semua solusi yang masalah terjadi pada saya itu ada semuanya di dalam Al-Quran. Masya Allah, kata saya, ini luar biasa Bu Haji. Bahkan ya mungkin ini hanya di antara ya. Dan juga kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran sebagai tadzkirah itu, ketika ada satu ayat yang menceritakan tentang kecelakaan atau kerugian seseorang ahli neraka, ya laitani kuntu turaba, ya Allah, sekiranya Engkau bisa mengembalikan aku di dalam dunia, ke dunia satu kali saja ya. Ini di ayat yang lainnya, fa'asodakoh, maka orang tersebut, apa kata Allah, akan bersedekah. Fa'asodakoh wa aku minal muslimin. Sekiranya Engkau wahai Rabb mengembalikan ya, mengembalikan kehidupan kita satu kali saja di dunia, maka aku akan bersegera melakukan sedekah. Ini diantara kisah yang terjadi ya tatkala itu seorang ahli neraka yang menyesal terhadap perbuatannya. Sayang, sungguh sayang tatkala ya sudah di dalam kubur, tidak akan kembali di dunia. Kemudian yang ketiga, setelah Al-Quran menjadi tadzkirah, selanjutnya yang keempat adalah Al-Quran sebagai ilmu atau informasi pengetahuan. Pak, Bu, ilmu itu pada dasarnya sumbernya dari Al-Quran.
Maka kalau kita perhatikan, ada satu disiplin ilmu yang bertentangan dengan Al-Quran, itu secara tidak langsung pasti ilmu tersebut belum sampai kepada titik penelitian. Sederhananya, ketika ada satu ungkapan, kopiah bapak ibu, bukan bapak ibu, maaf, kopiah saya, ketika dipakai kekecilan, itu yang dirubah kepalanya atau kopiahnya, Pak? Kepalanya atau kopiahnya? Pasti yang dirubah kopiahnya, bukan kepalanya. Maka dari sini membuktikan Al-Quran itu ibaratnya ya sudah Allah desain tentang disiplin ilmu, ya, yang mana ilmu tersebut bersumber dari Al-Quran. Ketika ada satu ilmu, ini satu penelitian, kopiah tersebut kemudian tidak sesuai, maka ilmunya yang tidak sesuai atau ilmunya yang belum sampai penelitian atau puncak dari hasil penelitiannya terhadap Al-Quran. Maka kalaulah boleh ada kurikulum ya di Indonesia khususnya, jangan jauh-jauh, misalnya di keluarga kita saja, jadikan prioritas utama itu yang pertama adalah Al-Quran dulu sebelum ilmu yang lain. Jadikan anak cucu kita, anak-anak kita memahami ya satu dasar ilmu, yaitu Al-Quran, yang tentu nanti akan mengangkat atau akan menyesuaikan, ibarat puzzle. Oh iya, ternyata ini ilmu IPA ada dalam Al-Quran, sosial ada dalam Al-Quran. Itu Masya Allah luar biasa. Bahkan seorang peneliti banyak yang masuk Islam gara-gara sesuai keilmuannya dengan Al-Quran. Marujal bahrain yaltaqiyan, ini di antara satu ayat yang sudah diteliti oleh orang-orang luar tentang terjadinya air tawar dengan air asin bertemu dan itu tidak akan menyatu. Akhirnya bersujudlah seorang ahli tersebut menyatakan Islam. Kemudian juga ada yang meneliti tentang proses terjadinya manusia, itu di surah Al-Mu'min ya, para dokter itu sama non-muslim setelah meneliti sesuai dengan Al-Quran, yang akhirnya masuk Islam juga. Dan banyak sekali contoh yang lainnya ya, ketika seorang ilmuwan meneliti tentang Al-Quran itu tercengang atau terheran, kenapa sesuai atau selaras satu penelitian kita dengan Al-Quran. Dan itulah sebagaimana diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surah 5, surah Al-Maidah ayat 20, wa idh qala Musa liqaumihi dzkuru ni'matallahi 'alaikum, wa idh qala, dan ingatlah ketika Musa liqaumihi berkata kepada kaumnya, ya qaumi dzkuru, wahai kaumku, ingatlah nikmat Allah atasmu, idh ja'ala fikum, ketika dia mengangkat atas kalian anbiya, para nabi, wa ja'alakum mulukan, dan wa ja'ala, menjadikan kalian mulukan, memberikan kepadamu apa yang belum kalian berikan kepada seorang pun di antara ahada minal alamin, umat-umat yang lainnya.
wa ja'alakum mulukan, yang memberikan atau menjadikan mulukan itu orang-orang merdeka, ya, dan diberikannya kepadamu apa yang belum pernah diberikannya kepada seorang pun di antara umat-umat yang lain. Itu di antara satu ayat yang menceritakan bagaimana proses seorang ilmuwan, ya, menjadikan pusat ilmu yang ditelitinya itu menjadi sesuai atau selaras dengan Al-Quran. Kemudian selanjutnya urgensi, ya, setelah tadi kita mengetahui kenapa atau apa langkah-langkah yang harus kita jalankan atau jalani terhadap hadis yang tadi saya sampaikan menjadi Ahlul Quran. Yang pertama tadi apa, Pak? Jadikan Al-Quran sebagai manhaj, sebagai pedoman hidup kita. Yang kedua, jadikan apa? Ya, nutrisi rohani. Artinya di situ sebagai kebutuhan kita, ya, dibaca, dipahami. Kemudian yang ketiga sebagai apa? Ya, tadzkiro, sebagai pelajaran. Dan yang keempat tadi sebagai ilmu pengetahuan dasar atau sebagai apa istilahnya itu pondasi ilmu-ilmu yang lain, cabang-cabang ilmu yang lain. Jadi suatu keheranan, Pak, kalau misalnya seorang ahli tetapi di Al-Qur'annya dipertanyakan. Karena sumber dari ilmunya di situ. Begitu, ya. Nah, kemudian urgensi ini manfaat atau apa istilahnya itu kebutuhan apa ketika kita, ya, mempelajari Al-Quran secara umum tadi. Yang pertama, kita ikut andil dalam menjaga kemutawatiran Al-Quran. Walaupun pada hakikatnya Al-Quran tidak dijaga pun oleh Allah jaga, tetapi kebutuhan kita ikut andil dalam menjaga menjaga kemutawatiran Al-Quran itu, ya, yang Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadikan kita menjadi orang yang terbaik. Allah SWT berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami, kata Allah. Perhatikan pada kata inna itu menggunakan kata kami. Ya, mungkin di sini ada yang sedikit memahami kaidah bahasa Arab. Kalau lihat dari domir itu inna menggunakan kata ini harusnya, sungguhnya aku. Tapi ayat tersebut menggunakan kata inna, sesungguhnya kami. Kalau kita perhatikan yang namanya kami itu lebih dari dua, Pak, ya, banyak begitu. Kok Allah banyak itu? Karena inna, sesungguhnya kami. Maka di antara, ya, Allah menurunkan Al-Quran itu ada perantara di antaranya malaikat Jibril. Maka pantas Allah angkat malaikat Jibril menjadi malaikat yang mulia, yang terbaik. Begitupun kita ketika kita ikut andil menjaga kemutawatiran Al-Quran, maka di situ, ya, Allah SWT juga akan mengangkat seseorang. Ya, ini diantara, ya, urgensi atau satu kebutuhan kita ikut andil dalam menjaga Al-Quran. Menjaga Al-Quran itu kurang lebihnya pertama membacanya, yang kedua memahaminya, yang ketiga dari segi memperhatikan tulisannya, dan yang keempat mengamalkannya. Yang pertama membaca. Bapak pernah mendengar di YouTube atau di apa, ada orang yang membaca Al-Quran dengan lahja yang berbeda. Contohnya, wadduhi wal-laili idza saji ma wadda'aka
ini teh Quran riwayat tahu ini teh sesat ini mah gitu ya. Kalau yang tidak tahu ini Quran kok dimain-mainkan. Itu juga di antara jangan kemutawatiran. Karena Al-Quran turun kepada Rasulullah SAW dengan berbagai macam lahjah. Tahu yang kita baca Al-Qurannya riwayat siapa Pak? Bu? Ulang itu. Pokoknya membaca aja. Yang kita baca itu adalah qiraahnya Imam Asim. Qiraahnya Imam Asim, kemudian riwayatnya riwayat Hafiz, kemudian toriknya Asyatibiyah. Ya, jalur Asyatibiyah itu karakteristiknya membaca hukum mad jaiz munfasilnya 4 sampai 5 harokat. Qul ya ayyuhal kafirun, bukan qul ya ayyuhal kafirun, itu yang 2. Tapi kalau yang 4 atau 5 itu karakteristik torik Syatibiyah atau jalur Syatibiyah. Awasan lagi, saya perhatikan Al-Quran yang kita baca itu adalah satu riwayat Hafiz, ya, kemudian qiraah Imam Asim, toriknya Syatibiyah. Ya, yang jalurnya nanti ke atasnya itu para tabi'in, ya, kemudian ke tabi'in ada Ibnu Sobah itu yang belajar kepada Utsman bin Affan. Jadi periwayatan Al-Quran yang sampai kepada kita khususnya di negara Indonesia itu adalah satu Al-Quran, ya, 30 juz, yang mana sumbernya itu dari sahabat Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, kemudian Zaid bin Sabit, gitu. Jadi jalur-jalur dari sahabatnya yang mana sahabat tersebut langsung bertanya kepada Rasulullah SAW. Nah, ini secara runtutan periwayatan atau sanad Al-Quran yang kita baca setiap hari, gitu ya. Jadi kalau misalnya ada Al-Quran yang tadi yang saya bacakan dengan riwayat yang berbeda, itu berarti jalurnya yang berbeda lagi, bukan sesuai atau umumnya yang kita baca, begitu ya. Karena yang kita baca tadi adalah riwayat qiraah Imam Asim. Ya, itu diantara penjagaan membaca Al-Quran. Nah, yang kedua, memahami Al-Quran. Dalam kaidah memahami Al-Quran, mungkin Bapak di sini sudah mengaji tafsir. Secara umumnya itu Al-Quran, ya, jadi kita dijaga dari sisi pemahamannya pasti akan mengacu kepada Al-Quran dengan Al-Quran penjelasannya. Kemudian yang kedua, Al-Quran dengan hadis, Al-Quran dengan para sahabat penjelasannya, Al-Quran dengan tabi'in terus sampai kepada para mufassir. Begitu diantara penjelasan untuk memahami Al-Quran. Kemudian yang kedua, yang ketiga setelah memahami ada rosem. Rosem itu tulisan, Pak. Jadi rosem itu Al-Quran. Coba kalau Bapak perhatikan di Al-Quran itu ada yang Quran dulu, zaman dulu yang tulisannya hitam. Ya, itu berbeda. Itu berbeda dengan tulisan yang sekarang ada Quran warna-warni. Sedikit karakteristik tulisannya berbeda. Dan juga kalau kita perhatikan di situ ada mushaf yang lain, misalnya mushaf Madinah. Itu juga ada secara karakteristik itu berbeda-beda, sama ya. Jadi dalam berbagai macam mushaf itu kita menemukan kenapa ya tulisannya ini mah begini, ini mah begitu, gitu. Karena ya itulah diantara salah satu penjagaan tulisan Al-Quran. Dan yang ketiga, yang terakhir, kita ikut andil dalam mengamalkannya. Mudah-mudahan kita senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan Al-Quran. Selanjutnya, setelah kita tadi mengetahui urgensi atau kebutuhan dalam menjaga atau kemudahan Al-Quran, yaitu menjadikan, ya, menjaga sunnah-sunnah Rasulullah SAW
di kita Pak memang agak berat. Umumnya ketika melaksanakan sholat pasti ayat yang dibaca itu apa istilahnya itu tidak mau gitu ya, surat-surat panjang. Apalagi bulan Ramadan ya, bulan Ramadan itu dibaca surat panjang pasti akan protes. Dibaca Al-Baqarah 10 ayat 10 ayat 15 ayat itu pasti akan protes begitu, karena belum terbiasa. Ditambah lagi pada umumnya masyarakat kita belum mengenal Al-Quran, buru-buru dalam menghafal ya Pak, membaca saja masih terbata-bata misalnya. Makanya tadi di awal saya jadikan manhaj itu adalah dasar sekali, pedoman. Kita harus tahu bahwa ini itu pedoman hidup kita, kurikulum seumur hidup begitu. Bagaimana menjadikan melestarikan Rasulullah SAW tatkala melaksanakan sholat, masya Allah Pak Bu, sampai bengkak kakinya. Kita umatnya jauh ya dari hal tersebut. Artinya di situ kita mengaku begitu sebagai umatnya, sebagai contohnya, tetapi dari segi amaliyah, hal yang mungkin ini sudah kita lakukan bertahun-tahun sholat, masih ingin membacakan surat-surat pendek, itu menurut saya pribadi kurang contoh lah. Karena pada hakikatnya Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah SAW itu ya sudah melekat atau sudah mendarah daging, tapi kita selaku umatnya buru-buru mengenal, buru-buru sampai kepada memahami isinya. Kadang membacanya pun ya masih terbata-bata. Ini masya Allah sangat luar biasa. Harus jadi introspeksi atau evaluasi, khususnya buat ya masyarakat kita ya, di kalau lingkup sederhananya ya keluarga kita begitu. Keluarga kita siapa yang masih belum lancar membaca Quran, ini juga di perhatian kita. Tambah lagi nanti satu RT kemudian satu RW, maka bagus di kota Bandung yaitu ya sudah ada program satu kecamatan satu hafiz Quran. Itu masya Allah luar biasa. Harusnya bukan satu kecamatan itu prioritasnya itu kan, kalau jumlahnya penduduk ada 200 orang saja misalnya satu RT, itu minimalnya 1 berbanding 10, berarti 20 ya, 20 seharusnya. Tapi ada istilah mengatakan la yudruku kullu wa la yudruku juluh, kalaupun tidak semuanya minimalnya ya setengahnya gitu. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Hidayatul Ummah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi yang kedua ya, urgensi atau kebutuhan kita setelah mengetahui beberapa catatan atau faidah ya yang semestinya harus kita tanamkan pada diri kita, yaitu kemutawatiran menjaga Al-Quran. Kemudian yang kedua tadi sebagai contoh ya, uswatun hasanah yang ikut kepada Rasulullah SAW. Selanjutnya ini yang terakhir mungkin ya, nanti setelah itu bisa tanya jawab, barangkali ada yang mau ditanyakan. Melestarikan budaya ya terhadap ahlul Quran. Jadi ketika zaman dulu menjadi zaman yang dicontoh, itu adalah salah satu ya faktornya karena Rasulullah SAW. Dan di situ kalau kita perhatikan,
kata Rasulullah SAW, khairu, sebaik-baik korni pada masa itu. Ya, karena di zaman waktu itu adalah zaman yang terbaik. Tidak ada zaman yang terbaik selain zamannya Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Maka kata Rasulullah, khairu qurni, sebaik-baik zaman adalah zaman. Coba perhatikan, di zaman tersebut itu Rasulullah SAW di setiap majelisnya itu tiada lain dan tiada bukan selain menyampaikan atau mengajarkan Al-Quran. Tidak ada halaqah lain selain pelajaran yang Rasulullah SAW sampaikan adalah pelajaran Al-Quran. Maka di sini budaya ya zaman dulu, budaya yang terbaik itu adalah di mana pada zaman tersebut itu semangat dan motivasinya ya untuk mempelajari Al-Quran. Di antara salah satu motivasi sebagai umatnya kita ketika ditanya siapa umat yang terbaik, kalau kita perhatikan yang namanya terbaik atau umat itu kan pasti ada kaitannya dengan keadaan ya, zaman atau apa istilahnya itu, ada yang menjadikan terbaik begitu. Maka kata para sahabat pada waktu itu menjawab, ya kita wahai Rasulullah, karena bertemu dengan engkau, bimbing langsung dengan engkau. Nah, kemudian kata Rasulullah, bagaimana mungkin kalian menjadi umat yang terbaik? Dan di sini ada saya yang senantiasa memberikan ilmu langsung. Nah, kemudian para sahabat bertanya, lantas siapa khairu ummah itu, sebaik-baik umat itu? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, suatu masa di mana yang masa tersebut tidak melihat saya tetapi beriman kepada saya, kemudian mempelajari kalam-kalam Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itulah khairul ummah, dan itulah sebaik-baik umat, kata Rasulullah SAW. Kalau kita perhatikan di hadis yang lain, dipertegas oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, wa an Utsman ibnu Affan, dari Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhoinya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum, sebaik-baik kalian. Kalau yang tadi khairu ummah, kalau yang di awal tadi khairu qurni, masa atau zaman. Betul, itu zaman yang terbaik adalah zaman Rasulullah. Kemudian khairu ummah, siapa itu khairu ummah? Khairu ummah itu adalah khairu ummah yang beriman kepada Rasulullah, tidak melihat langsung Rasulullah, tetapi mengikuti jejak-jejak Rasulullah SAW di masa itu. Dipertegas atau diperjelas kembali oleh Rasulullah SAW, khairukum, sebaik-baik kalian. Kata Rasulullah SAW, man, siapa dia? Ta'allamal Qur'an wa 'allama, orang yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Nah, ini ya, membudayakan ya salah satu aktivitas atau istilahnya itu
yang Rasulullah SAW sampaikan kepada para sahabat, yaitu tentang Al-Quran. Maka ditegaskan oleh Imam Bukhari, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Quran dan mengamalkannya. Ini yang terakhir tentang urgensi atau kebutuhan kita terhadap Al-Quran. Faidah pada hadis tersebut itu yang pertama adalah memotivasi untuk mempelajari dan mentadaburi Al-Quran, juga mengenal hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran, akidah, perilaku umat sebelum Islam, perintah Allah, larangannya, dan itulah yang menyebabkan datangnya kemenangan, keberuntungan di dunia dan di akhirat. Kemudian yang kedua, pada faedah hadis tersebut itu adalah sepatutnya bagi seorang yang berilmu, ya, menyebarkan ilmu setelah mempelajarinya. Belajar dan mengajarkannya itu sama-sama mendapatkan ganjaran. Dengan mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya pada yang lain, datanglah sempurnanya pahala. Dan yang ketiga, dengan mempelajari Al-Quran itu akan meninggikan derajat seseorang muslim. Yang keempat, orang yang membaca Al-Quran tanpa panduan guru, nah ini catatan, tentu tidak akan benar dalam membaca. Oleh karena itu dituntut bagi seorang muslim untuk mencari seorang guru untuk membenarkan bacaannya. Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa belajar dan mengajarkan Al-Quran itu sekurang-kurangnya mencakup dua: mempelajari dan mengajarkan cara membacanya. Kemudian yang kedua, mempelajari dan mengajarkan cara memahaminya. Yang kedua ini malah yang lebih utama, kata Ibnu Qayyim, karena mengajarkan makna atau mengajarkan isi dari Al-Quran itu sendiri adalah tujuan pada Al-Quran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan, begitu ya. Baik bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kurang lebih itu yang mungkin dapat saya sampaikan tentang langkah, ya, sedikit yang saya sampaikan tentang langkah-langkah atau apa istilahnya ini, menjadi ahlul Quran yang sepatutnya kita terapkan atau aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya ulangi, yang pertama adalah hendaknya Al-Quran, ya, sebagai manhajul hayat, pedoman hidup. Kemudian yang kedua, hendaklah Al-Quran itu menjadi ruh, ya, buat nutrisi jiwa kita. Kemudian jadikan Al-Quran itu sebagai tadhkirah, sebagai pelajaran. Kemudian yang terakhir yang harus kita pahami bahwa Al-Quran itu adalah sumber ilmu. Kenapa semuanya harus kita lestarikan, harus kita jaga? Karena urgensi atau kebutuhan pada diri manusia pada umumnya itulah yang menjadikan ahlul Quran. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan. Kurang lebihnya mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan. Kesalahan datangnya dari saya pribadi, kebodohan dari saya pribadi, benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barangkali ada yang mau ditanyakan. Iya. Kalau pertanyaannya ada dua. Yang pertama, ada hadis tentang
posisi seseorang di dalam surga katanya tergantung dari ayat. Nah itu sering tidak paham, apakah ada yang mengatakan tergantung posisi ayat terakhir yang dibaca atau tergantung sejumlah hafalan seseorang. Jadi itu yang mana gitu, hafalan seperti apa gitu yang membuat seseorang menjadi terangkat derajatnya atau terangkat posisinya di dalam surga. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat banyak sekali para ilmuwan dari barat lah ya, yang mereka awalnya kafir ya, menjadi masuk Islam karena melihat ada ayat-ayat dalam Al-Quran yang ternyata sudah membukti, sudah menyatakan seperti itu. Berarti mereka kan bukan sekedar membaca ya, tapi mereka juga memahami. Nah ini mungkin PR bagi saya khususnya yang kita lebih sering tadarus gitu ya, tapi tanpa apa sih maknanya, sehingga ya tidak berpengaruh apa-apa gitu pada kita. Padahal orang-orang mungkin bisa jadi masuk Islam gitu, bisa mendapat hidayah. Kita yang muslim dari sejak kecil justru ya lurus-lurus aja ya, ada baca ayat tentang neraka gitu ya udah kayaknya ringan-ringan aja gitu. Nah ini solusinya harus seperti apa? Jadi bagaimana cara kita belajar atau menganalisa Al-Quran ini gitu. Jadi bukan sekedar oh saya sudah baca, saya sudah hatam gitu, tapi ya ada apa sebetulnya di dalamnya dan apa dampaknya buat kita gitu. Ini mungkin PR mungkin ya bagi kita. Itu saja jazakallahu khairan. Ya. Baik, terima kasih Bu Haji. Pertanyaan yang pertama tentang hadis yang disampaikan oleh penanya tadi, sejauh mana atau ayat yang akhir yang kita baca itu dalam satu hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Iqra wartaqi, bacalah dan naiklah, fa inna manzila 'inda akhir ayatin, karena sesungguhnya 'inda akhir ayatin, apa yang engkau hafal di akhir ayat tersebut ya, kama taqra'uha, sebagaimana engkau baca di dunia. Nah itu dari hadisnya memang secara eksplisit menjelaskan tentang akhir ayat yang dihafal ya. Tentu di sini bukan surat. Kenapa? Karena kalau sudah dikaitkan dengan surah, misalnya Al-Baqarah itu kan ada 286 ayat ya. Kemudian ayat akhirnya itu berarti di akhir 286 gitu. Maka di situ yang disebut inda akhir ayatin taqra'uha, yang kau hafal, yang kau sudah pahami begitu intinya. Nah, maka di sini untuk motivasi menghafal Quran hadis tersebut. Jadi sejauh mana engkau menghafal Quran, maka ayat tersebut ya akan menentukan ya nanti di akhir surga kita begitu ya. Mau misalnya ayat 20 berarti 20, ayat 50 50 dan seterusnya. Itu kalau lihat dari konteks ayat. Dan yang kedua tadi langkah, mungkin ya langkah-langkah yang mesti kita siapkan ketika di luar sana itu banyak yang tercengang atau tersimak atau takjub kepada Al-Quran setelah dipelajari, setelah dipahami begitu ya. Nah, kalau kita Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah dari kecil sudah Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada kita. Ya, itu juga salah satu kelebihan kita yang patut kita syukuri ya. Pada saat ini kita masih diberikan hidayah, kita masih diberikan jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kalau kita perhatikan, mereka di luar sana itu ada juga orang yang belum Allah beri hidayah, tetapi melalui Al-Quran Allah beri petunjuk, Allah beri jalan gitu ya. Nah di sini ada satu perbedaan dari sisi hidayahnya. Kalau kita dari lahir sudah
sudah mendapatkan fitrah. Kalau kata Rasul, mauludun bil fitrah, gitu ya. Yang menjadikan kita Nasrani atau Yahudi itu adalah kedua orang tua kita, kata hadis begitu ya. Nah, bagaimana sih supaya kita itu di antara membaca Qur'annya itu supaya berkesan? Iya, betul. Tidak hanya dibaca, tidak hanya dihafal, tidak hanya dipahami, tapi diamalkan. Kita itu baru mungkin tahap 1 membaca, tahap 2 menghafal, tahap ketiga memahami, tahap keempat mengamalkan. Jadi dalam fase-fase ini, bagaimana agar kita itu lebih komprehensif? Yang pertama itu membaca dulu, betul ya, karena dari reaksi membaca saja itu pasti ada, Bapak Ibu sekalian. Kita membaca tidak tahu arti Al-Quran itu sudah membawa efek buat kita. Beda gitu rasanya dalam tubuh kita. Itu belum jauh-jauh ke memahami, belum jauh-jauh ke penelitian, baru membaca saja. Yang kedua menghafal, tambah lagi luar biasa. Ya luar biasa, dan ditambah lagi apa? Ketika kita melaksanakan sholat, dibaca hafalan kita. Kemudian yang ketiga, di sini alhamdulillah sudah ada kajian tafsir. Itu juga di antara motivasi. Oh, maksud ayat ini begini. Oh, maksud ayat ini begini. Begitu ya. Sekurang-kurangnya atau paling minim membaca terjemah. Itu juga di antara untuk mendorong kita supaya kita itu ketika membaca maksud ayat itu paham, oh ke sini arahnya. Karena Al-Quran itu secara umum tidak menceritakan tentang ilmu semua. Ada juga yang nanti tentang ibadah, tentang sosial, dibagi-bagi. Ibarat modul babnya itu tidak semua menceritakan tentang ilmu. Ya. Kemudian kebetulan pas seorang ilmuwan itu meneliti ya sesuai dengan teks Al-Quran, kondisi Al-Quran, maka di situ serasi gitu ya, sejalan atau selaras. Nah, kalau kita bagaimana? Cukup Bapak Ibu dengan tadi membaca yang benar. Yang kedua, mencoba untuk menghafal. Intinya nutrisi buat diri kita sudah diberi hidayah gitu. Sudah diberi satu petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang muslim, yang mana tadi di awal saya sampaikan, menjadikan manhaj ini. Pahami, amalkan ya. Adapun dalam konteks penelitian dan sebagainya itu saya kira terlalu jauh mungkin ya. Tapi setidaknya 4 tadi, membaca, memahami, kemudian membaca, menghafal, memahami dan mengamalkan. Ini 4 ini kalau sudah kita lakukan, insya Allah ini adalah satu tahap-tahap yang sudah mencukupi atau mewakili ya mempelajari Al-Quran. Dan itu insya Allah biiznillah kita menjadi ahlul Quran. Beda Pak Bu, Al-Quran itu dibaca saja pasti ada reaksi ya. Jadi cukup dengan tadi itu yang saya sampaikan, mewakili begitu ya, mewakili dari menjadi ahlul Quran. Begitu mungkin ya Bu Haji yang dapat saya jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Tadi yang pertama saya ulangi, betul hadis tersebut adalah hadis yang tentang sejauh mana hafal Quran. Karena itu nanti di akhirat selain hadis tersebut ada juga iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Ya, Al-Quran akan datang pada hari kiamat menjadi syafaat kepada li ashabi. Lihat ashab, bahasanya ashab. Di surah Abasa wa sahibatihi wa akhi, wa sahibatihi wa akhi. Wa sahibati wa akhi di surah Abasa itu bergandengan Pak dengan wa akhi, dengan saudara-saudara. Maka sahib di situ seolah-olah itu istri-istri kita, terjemah di dalam Abasanya. Yang namanya istri kita Pak, dengan kita pasti selalu dengan kita ya, baik itu di rumah atau di mana begitu. Artinya di sini jadikan sahib ashab itu ilustrasi sederhananya, itu gambaran di dunia itu ada istri ya. Jadi jadikan Quran itu sebagai sahabat kita, sebagaimana sahabat kita di dunia siapa? Istri kita. Begitu. Jadi sedekat mungkin kita dengan istri kita pasti dekat ya Pak, begitu. Jadi itu ya gambaran ininya.
Maka ini juga jadi motivasi ketika menghafal Quran, membaca Quran sebanyak-banyaknya jadi syafaat. Itu hanya tujuan, itu saja tujuannya. Ya, tujuannya sebagai jadi syafaat. Mudah-mudahan sebagai penolong. Bapak kebayang nggak di jalan ketika kondisi misalnya ditilang, misal ini mah ditilang perumpamaannya. Tiba-tiba ada saudara bapak yang menolong saudara polisi. Itu kan rasanya senang ya. Maksudnya ada satu kegembiraan tersendiri gitu. Itu sederhana saja. Apalagi ini tatkala ditanya di akhirat nanti amalannya lebih banyak atau amalan baiknya lebih banyak atau lebih sedikit, ini juga ada rasa ketakutan ya. Kemudian datang syafaat, datang Al-Quran menolong kita. Wah, itu luar biasa, masya Allah Pak. Dengan kita terus berinteraksi dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, sampai mengamalkan Al-Quran, itu ya diantara tadi yang ditanyakan hadis Rasulullah SAW. Itu kurang lebihnya, mohon maaf. Oke, ada lagi terakhir, mungkin satu lagi penanya, bapak-bapak atau ibu-ibu. Cukup ya, baik. Itu saja Bapak Ibu jamaah Hidayatul Ummah yang dapat saya sampaikan tentang ikhtiar kita, khususnya individu. Saya istiqomah menjadi ahlul Quran. Begitu banyak kisah-kisah yang menceritakan tentang keutamaan, kemuliaan seorang yang berkecimpung atau bergelut dengan Al-Quran. Di akhir statement saya, suatu kisah sahabat ketika meninggal dunia, mujahid, apa yang berkesan dalam kisah tersebut. Ditanya oleh Rasulullah, siapa di antara mereka mujahid dan mujahidah ini yang menghafal Al-Quran? Akan saya dulukan ke liang lahatnya. Jadi masya Allah, luar biasa, ada spesial tersendiri ya, pengkhususan kepada para penghafal Quran, dan itu sama-sama statusnya adalah seorang mujahid ya, seorang mujahid yang mati jihad di jalan Allah SWT. Tetapi Rasulullah SAW mengutamakan atau mendahulukan ya orang yang menghafal Quran. Mudah-mudahan ini jadi motivasi buat kita, tiada lain dan yang bukan menjadi ahli Quran. Mudah-mudahan bisa terrealisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.